Halo Mamang, gimana kabarnya? Ya, kali ini saya akan melanjutkan film The Equalizer yang sudah pernah saya rangkum beberapa hari yang lalu. Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Ya, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke filmnya. Check it out. Di awal film, kita diperlihatkan Robert sedang membaca buku. Di sana dia melihat seorang pria yang dimana pria itu gerak-geriknya sangat mencurigakan. Lalu Robert pun masuk ke sebuah bar untuk memesan minuman. Namun seorang pria yang dia lihat tadi menghampiri untuk berbasa-basi. Lalu Robert pun menyindir pria itu dikarenakan gerak-geriknya yang sangat mencurigakan. Dan tiba-tiba pria itu pun menyuruh 3 temannya untuk memukuli Robert. Di sini Robert yang ahli bela diri dengan santuinya menghajar 3 teman pria tersebut. Dan Robert langsung menghampiri pria itu. Lalu Robert mengatakan dia memberi 2 pilihan, hidup atau mati. Di sisi lain, ada seorang ibu yang menjemput anaknya di kantor polisi. Lalu, ada seorang pria yang mengatakan ada orang yang mengantar anaknya 45 menit yang lalu. Di sini kalian semua pasti sudah tahu siapa orang yang mengantar anak tersebut ke kantor polisi. Esok harinya, Robert menjemput seorang kakek yang bernama Samuel, dan di mana Robert sendiri bekerja sebagai supir taksi. Setelah itu, Robert kembali bekerja dan mengantar banyak penumpang. Lalu Robert pun kembali ke rumahnya untuk melepas lelah. Di sisi lain, terlihat ada pasangan suami istri yang dihampiri oleh para penjahat yang dimana penjahat ini membunuh pasangan suami istri tersebut. Esok harinya, Robert kembali bekerja seperti biasa, dan Robert pun masuk ke toko buku untuk membeli buku di mana dia melihat anak yang dia selamatkan di kereta lalu menyuruh anak tersebut untuk diam. Malam harinya, Robert kembali bekerja, namun dia mendapatkan penumpang wanita yang diantar seorang pria, dan hal itu yang membuat Robert curiga. Lalu, Robert mengantar wanita itu ke alamat yang dituju. Setelah orang itu membayarnya, Robert langsung mengatakan, wanita yang bernama Amy sudah di rumah sakit. No. Setelah itu, Robert langsung menghajar mereka semua dengan waktu 29 detik. Dan terakhir ada seorang pria yang ketakutan. Di sini Robert hanya mematahkan jari-jarinya si pria tersebut. Lalu Robert pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Robert merasakan ada seseorang di rumahnya, sehingga membuat Robert mempersiapkan senjatanya. Namun ternyata orang yang ada di rumah tersebut adalah Susan. Mereka pun makan bersama, lalu Robert menceritakan almarhum istrinya. Lalu Susan pun meninggalkan Robert untuk pergi ke bandara. Esok harinya, Robert terkejut melihat kebun milik tetangganya yang dirusak dan temboknya dicoret-coret. Lalu Robert pun membantu untuk mengecat tembok yang dicoret itu.
Kemudian datanglah seorang pria yang bernama Miles untuk menawarkan jasanya. Namun Robert hanya menghargai tawarannya itu. Lalu Miles pun datang kembali untuk menawarkan jasa yang lebih murah. Lalu Robert pun menyetujui, tetapi Miles mengerjakannya sehabis pulang sekolah. Dan scene pun berpindah ke Susan. Deb dan atasannya membicarakan tentang suami istri yang tewas tersebut. Mereka masih kebingungan apakah itu bunuh diri apa pembunuhan. Berpindah ke Samuel. Dia bercerita tentang kakaknya yang bernama Magda dengan lukisan dengan harga 12 juta dolar. Malam harinya, Robert meminta bantuan ke Susan untuk mencari info dengan memberikan berkas. Ketika Robert di rumah, Robert terus mengawasi Miles yang sedang mengecat tembok. Susan dan Deb pun sampai di rumah pasangan suami istri yang tewas itu. Terlihat Susan terus memandangi peluru yang menembus kaca jendela. Setelah itu, mereka langsung pergi meninggalkan TKP tersebut. Sedangkan Samuel mengajak Robert untuk melihat foto-foto tentang Magda. Ketika Susan sampai di sebuah hotel dan mau masuk ke kamarnya, tiba-tiba ada dua orang perampok yang menghajar Susan. Dan Susan pun ingin melawannya, namun dia tewas terbunuh oleh perampok itu. Berpindah ke Robert yang sedang bersantai melihat Miles yang sedang mengecat tembok. Dan dia mendapatkan telepon dari Brian. Di sini terlihat raut wajah Robert yang khawatir setelah mendengar perkataan Brian. Setelah itu, dia pun langsung pergi dari sana. Saat sampai, Robert hanya melihat dari kejauhan, sedangkan Deb berduka cita atas tewasnya Susan. Kemudian, Brian pun memberitahu tentang perampokan yang menewaskan Susan. Lalu, Brian juga mengatakan bahwa Susan tidak pernah memakai perhiasan kecuali cincin pernikahannya. Malam harinya, Robert mengecek kartu HP milik Susan. Di sisi lain, terlihat ada beberapa preman yang sedang santai, lalu terdengar suara ponsel berbunyi. Ketika preman itu mau mengangkatnya, tiba-tiba ledakan pun terjadi yang menewaskan mereka semua. Dan ternyata orang yang melakukannya adalah orang yang sama yang membunuh pasangan suami istri tersebut. Dan kembali ke Robert, terlihat dia terus melihat CCTV yang ada di hotel tersebut. Lalu, Robert pun pergi untuk menemui Deb. Deb masih tidak percaya bahwa Robert masih hidup, padahal dia melihat jelas kalau bom telah menewaskannya. Robert hanya mengatakan bahwa itu bukan hari kematianku. Lalu mereka membahas tentang kematian Susan. Dan Robert sangat yakin bahwa itu bukan hanya sekedar perampokan, karena ada luka tusuk di dadanya. Kini mereka pun akan menelusuri dan menyelidiki bersama. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Miles dijemput teman-temannya. Robert pun langsung mengambil senjata dan langsung pergi untuk membawa Miles pulang, karena pekerjaannya belum selesai. Let's go, Miles. Sit down. Sit down. Saat di luar, Miles pun sangat ketakutan saat Robert menodongkan pistolnya ke kepalanya. Dia hanya ingin Miles sadar dan berubah dengan pergaulannya. Ketika di rumah, Miles menghampiri dan Miles pun kembali menawari jasanya. Tetapi Robert hanya memberikan sebuah buku untuk dibaca terlebih dahulu. Setelah itu, dia baru bekerja. Ketika Robert kembali bekerja, dia sangat curiga terhadap penumpangnya, dan tiba-tiba penumpangnya itu mengeluarkan senjata, dan untungnya Robert dapat mengatasinya. Setelah itu, Robert mengambil ponsel pria itu, lalu membakar mayatnya berserta mobilnya. Dan scene pun berpindah di mana Deb sedang membuang sampah. Terlihat ada sebuah mobil yang sedang mengawasinya. Setelah masuk ke rumah,
tiba-tiba Robert datang dan memberikan ponsel orang yang ingin membunuhnya. Robert mengatakan untuk membawa ponsel itu ke kantor karena orang yang menyuruh dapat menghubungi lewat ponsel tersebut. Tiba-tiba Robert langsung menghubungi ponsel itu dan ternyata dia sudah tahu bahwa orang yang membunuh Susan adalah Dave. Lalu Dave pun mengatakan kita diperintahkan untuk membunuh dan melupakan, namun Robert memberitahunya kalau ini tidak bisa dilupakan karena Susan adalah teman terbaiknya. Lalu Dave pun membawa Robert keluar untuk menemui rekannya yang bernama Resnick, Coppa, dan Erie. Namun tanpa banyak bacot, Robert mengatakan dia akan membunuh mereka semua karena sudah membunuh sahabat terbaiknya. Dan Robert pun langsung menumpang di mobil istrinya Dave untuk pergi ke bandara. Dari sinilah perang antara mereka akan dimulai. Dan tiba-tiba rumahnya Brian pun langsung didatangi oleh Resnick dan Erie. Untung saja Robert sudah mengajak Brian keluar sebelum Resnick dan Erie datang. Di penginapan, Robert memberitahu bahwa dia diburu oleh orang yang membunuh Susan. Scene pun berpindah di mana Miles sedang bekerja. Kemudian Coppa ada di sana menyamar sebagai pengantar pisah biar bisa masuk ke dalam rumah. Dan Robert pun langsung menelpon Miles dan menyuruh Miles untuk bersembunyi di lemari buku. Robert lalu menyuruh Miles untuk mematikan ponselnya karena Dave bisa melihat cahaya di ponsel itu. Dan tiba-tiba Dave pun mengarahkan senjatanya, tapi untungnya Robert langsung menghubungi Dave untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu Dave pun langsung pergi. Serasa udah aman, Miles pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Namun ketika ingin pergi, ternyata Dave masih berada di sana sehingga membuat Miles tertangkap. Di sisi lain, Robert pun pergi ke sebuah pulau, lalu Robert memperlihatkan identitas polisinya biar bisa menyeberang. Dave dan timnya pun juga menuju pulau itu, lalu polisi pun menghampirinya, dan Dave langsung membunuh polisi tersebut. Berpindah ke Robert, terlihat dia sedang menyembunyikan mobilnya, sedangkan Dave dan timnya pun sudah sampai di sana. Dave pun langsung menaiki sebuah menara untuk melihat di mana keberadaan Robert. Dan dari sini perang pun terjadi, dan Robert pun langsung membunuh satu persatu timnya Dave. Shots fired! I'm going! Resnick, move inside. Lalu Robert pun langsung naik ke menara dan di sini perkelahian pun terjadi. Dan Dave pun tewas terbunuh gara-gara dijatuhkan dari menara oleh Robert. Lalu Robert membawa Miles masuk ke rumah untuk mengobati lukanya. Dan di sini Miles pun bertanya siapa Robert sebenarnya. Dan Robert pun hanya diam. Ketika melihat foto Robert bersama istrinya, Miles menyadari bahwa Robert adalah mantan militer, sekaligus mantan agen khusus. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Miles sudah memulai hidup barunya. Dan terlihat tetangganya pun sangat senang karena kebunnya rapi dan gambar di temboknya pun sudah sangat bagus. Sedangkan Samuel dipertemukan dengan kakaknya Magda. Dan Robert pun memulai hidup baru di rumah lamanya untuk mengenang almarhum istrinya. Dan film pun berakhir.